Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi ke channel saya, Lela Lestari. Nah, kali ini saya akan membahas tentang statistika, yaitu menyajikan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian membuatnya ke dalam histogram dan poligon. Oke. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, akan saya jelaskan terlebih dulu bagian-bagian dari suatu tabel distribusi frekuensi tersebut yang harus kalian ketahui ya. Oke, misalkan di sini diberikan suatu tabel distribusi frekuensinya, yaitu tabel dari nilai matematika siswa kelas 12. Nah, kalau di sini kan dia sudah berupa tabelnya, tapi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk yang pertama itu ada kelas interval. Kalau untuk kelas interval sekarang perhatikan. Nah, di sini antara nilai 40 sampai dengan 49 ini disebut dengan kelas interval pertama. Kemudian untuk 50 sampai 59 itu disebut dengan kelas interval kedua. Ini disebut dengan kelas interval ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Berarti untuk tabel ini dia ada 6 kelas intervalnya. Oke, kita lanjut ke batas kelas. Untuk batas kelas dia ada dua, ada batas bawah kelas, kemudian dia ada batas atasnya. Kemudian, nah untuk batas bawah sekarang perhatikan, misalkan di sini kita lihat untuk kelas yang pertama. Nah, untuk yang sebelah kiri itu disebut dengan batas bawah dan sebelah kanan itu disebut dengan batas atasnya. Oke. Nah, kita ambil contoh untuk kelas interval pertama. Untuk batas bawahnya itu adalah 40, kemudian untuk batas atasnya itu adalah 49. Kemudian kita ambil contoh berikutnya itu adalah kelas interval keempat. Kita lihat mana kelas keempat, 1, 2, 3, 4 berarti ini ya. Nah, antara 70 sampai dengan 79 itu disebut dengan kelas interval keempat. Nah, untuk batas bawahnya itu adalah 70 dan untuk batas atasnya itu adalah 79. Oke, kita lanjut ke tepi kelas. Oke, nah untuk tepi kelas dia juga ada dua, ada tepi bawah kelas, kemudian dia ada tepi atas kelas. Nah, untuk tepi bawah kelas yaitu batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Kalau batas atas itu ditambah 0,5. Oke, misalkan contohnya di sini kita ambil kelas interval pertama. Oke, kita lihat, kita cari tepi bawahnya. Ingat, kalau tepi bawah itu dia dikurang 0,5, kalau tepi atasnya dia ditambah 0,5. Maka untuk kelas pertama, nah tepi batas bawahnya kan 40, jadi 40 dikurang 0,5 itu sama dengan 39,5. Maka untuk tepi bawahnya itu adalah 39,5 dan untuk tepi atasnya itu adalah 49 ditambah 0,5 jadinya 49,5. Kemudian contoh berikutnya kita ambil kelas interval kelima, berarti ini kan. Maka untuk tepi bawah kelasnya itu adalah 80 dikurang 0,5 itu adalah 79,5 dan untuk tepi atasnya itu adalah 89 kan di sini. Jadi 89 ditambah 0,5 adalah 89,5. Oke, kita lanjut ke panjang kelas yang mana boleh kita simpulkan dengan P. Nah, di sini perhatikan untuk panjang kelas ini bisa kita tentukan dengan tepi atas dikurang tepi bawah, atau bisa juga kalian tentukan dengan batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Dan bisa juga dengan cara manual, nanti saya jelaskan di contohnya ya. Oke, misalkan di sini contohnya saya ambil kelas interval ketiga. Nah, di sini coba lihat.
Untuk menentukan panjang kelasnya bisa dengan cara saya ambil pakai batas atas sama batas bawah ya. Batas atasnya kan 69, jadi 69 dikurang 61, 69 dikurang 60 ditambah 1, jadi panjang kelasnya itu adalah 10. Nah, sebenarnya bisa juga kalian hitung secara manual, hitung aja, kita lihat mana kelas ketiga. Nah, di sini untuk kelas yang ketiga 60 sampai 69. Jadi dihitung dari 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Nah, kalau kita hitung kan ada 10. Jadi itulah panjang kelasnya itu adalah 10 gitu. Kemudian untuk menentukan panjang kelas itu terserah kalian mau ambil kelas yang mana, karena hasilnya itu bakal sama untuk menentukan panjang kelasnya gitu. Oke, kita lanjut ke titik tengah yang mana kita simbolkan dengan XI ya. Oke, untuk titik tengah bisa kita tentukan dengan setengah dikali batas atas, batas bawah ditambah batas atas, atau bisa juga dengan setengah dikali tepi bawah ditambah tepi atas. Oke, kita ke contohnya. Nah, di sini untuk contohnya misalkan kita ambil kelas pertama. Oke, di sini berarti 40 ditambah 49 kan 89. 89 dibagi 2 itu adalah 44,5. Jadi untuk nilai tengah dari kelas pertama itu adalah 44,5. Begitu juga untuk kelas kedua bisa kalian cari, itu 50 ditambah 59 bagi 2. Kelas ketiga juga batas bawah ditambah batas atas bagi 2 dan seterusnya gitu. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama misalkan diberikan data mentah. Nah, langkah-langkah yang akan kita siapkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu sebagai berikut. Nah, langkah pertama, kalau saya itu adalah mengurutkan data dari terkecil sampai ke terbesar. Jadi kita urutkan dulu untuk nilai terkecil sampai nilai ke terbesarnya. Kemudian yang kedua, menentukan jangkauan atau J-nya. Nah, untuk menentukan jangkauan ini bisa kita cari dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian menentukan banyak kelas atau K. Nah, untuk menentukan banyak kelas, di sini kita pakai aturan Stargate, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Yang mana N di sini adalah N-nya menunjukkan banyaknya data. Kemudian yang langkah berikutnya menentukan panjang kelas atau B. Untuk menentukan panjang kelas itu adalah Y dibagi dengan K, atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12 MIPA 2 sebagai berikut. Nah, nilainya sebagai berikut ya, ada 40 siswa dan nilainya ini belum diurutkan untuk nilai-nilainya. Kemudian pertanyaannya A, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Kemudian yang B, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kemudian yang C, gambarkan distribusi frekuensi yang dibuat ke dalam histogram dan poligon. Oke, berarti di sini kita selesaikan dulu. Nah, untuk cara penyelesaian dari membuat tabel distribusi frekuensi, nah, langkah pertama kita urutkan dulu dari nilai terkecil ke nilai yang terbesarnya. Nah, di sini sudah saya urutkan. Jadi untuk nilai terkecil atau data terkecilnya itu adalah 51 dan data terbesarnya untuk nilai terbesarnya itu adalah 79. Kemudian kalau sudah mengurutkan, langkah berikutnya kita menentukan jangkauan. Nah, untuk jangkauannya itu tadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi 79 dikurang 51, maka jangkauannya itu adalah 28. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan berapa banyaknya kelas. Nah,
Jadi untuk menentukan banyak kelas atau K, kita pakai aturan star base, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, di sini kita tahu N-nya itu banyaknya adalah 40. Maka 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali. Nah, untuk log 40 bisa kalian itu menggunakan alat bantu hitung ya. Nah, di sini untuk log 40 itu sama dengan 1,602 dan seterusnya. Jadi saya bulatkan jadi 1,6. Kemudian 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 itu sama dengan 5,28. Saya bulatkan juga. Saya ambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, maka K itu sama dengan 1 ditambah 5,28 itu kan 6,28. Nah, di sini harus kita bulatkan. Jadi di sini 6,28 itu kita bulatkan jadi 6. Jadi untuk banyaknya kelas itu ada 6. Nah, selanjutnya kita tentukan panjang kelasnya. Untuk panjang kelas itu tadi jangkauan dibagikan dengan banyaknya kelas atau J dibagi dengan K. Nah, kita tahu J-nya itu 28, kemudian K-nya itu adalah 6. Maka panjang kelasnya itu 4,67. Nah, 4,67 kita bulatkan jadi 5. Nah, ini langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tersebut sudah siap ya. Selanjutnya kita buatkan ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Kita tahu kita tahu banyak kelasnya adalah 6, kemudian panjang kelasnya adalah 5. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini data-data yang sudah kita urutkan tadi ya, dari terkecil hingga ke terbesarnya. Oke, sekarang kita buatkan tabelnya. Nah, ada nilai. Nah, di sini untuk kolom nilai, kemudian ini untuk kolom frekuensinya. Kemudian di sini boleh kalian tambahkan kalau kalian mau itu kolom turusnya. Jadi kalian menghitungnya pakai turus gitu. Tapi di sini saya langsung saja nanti. Nah, di sini untuk kolom nilai perhatikan, tadi kan kita sudah menentukan berapa banyak kelasnya. Nah, tadi banyak kelasnya itu kan ada 6, berarti sudah kita siapkan untuk 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat untuk mengisi kelas pertama, tadi kan panjang kelasnya itu ada 5, berarti kita itu 51, 52, 53, 54, 55. Dia sampai 5, berarti di sini untuk kelas pertama dari 51 sampai dengan 55. Sekarang kita hitung berapa banyak yang mendapatkan nilai di antara 51 sampai 55. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Maka untuk frekuensi yang mendapatkan nilai ini adalah sebanyak 7 orang. Kemudian untuk kelas berikutnya berarti dari 56 sampai dengan 60. 56 sampai 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6. Kemudian untuk kelas berikutnya dari 61 sampai dengan 65. Nah, sebenarnya mudah ya ngitung. Kalau misalkan di sini panjang kelasnya itu 5, maka tinggal kalian tambahkan 4. Nah, kalau misalkan panjang kelas itu 8, berarti data yang batas bawahnya tinggal kalian tambahkan 7 gitu. Ibaratnya kita kurangkan 1 gitu ya. Jadi untuk kelas ketiga dari 61 sampai dengan 65 itu ada 61. Berarti dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti untuk yang 61 sampai 65 itu adalah 9 orang. Kemudian untuk kelas berikutnya 66 sampai 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8. Untuk 71 sampai 75 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dan untuk 76 sampai dengan 80 itu ada 3. 1, 2, 3. Dan banyak semuanya itu adalah jumlah semuanya itu adalah 40. Oke, jadi ini tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita lanjut.
untuk yang B itu menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ini tadi data tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat kan ya. Nah, untuk menentukan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya. Oke. Nah, ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari, dan ini untuk frekuensi kumulatif lebih darinya. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita ambil dulu yang frekuensi terkecil, frekuensi yang paling atas. Jadi kita tulis di sini 7. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan 7 ditambah 6 itu adalah 13. Berikutnya 13 ditambah 9 itu 22. 22 ditambah 8 itu 30. 30 tambah 7 itu 37. 37 ditambah 3 itu adalah 40. Nah, untuk frekuensi kumulatif dia dari frekuensi paling atas, maka dia akan berakhir di jumlah semua datanya itu 40. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih darinya, kebalikan, kita ambil dari jumlah semuanya, itu kan 40, kita tulis dulu 40. Nah, selanjutnya 40 dikurang 7. Nih, 40 dikurang 7 itu ada 33. Maka selanjutnya 33 dikurangkan dengan 6. Jadi di sini 27 dikurang 9, 18 dikurang 8, 10 dikurang 7 itu 3. Jadi kalau kita lihat, nah kalau frekuensi kumulatif kurang dari, dia dari frekuensi teratas, dia berakhir di jumlah semua datanya. Nah, kalau untuk frekuensi kumulatif lebih darinya, kita mulai dari banyaknya data yaitu 40, maka dia akan berakhir di frekuensi kelas paling bawahnya atau kelas terakhir itu 3. Oke, nah ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, kita lanjut ke penyelesaian berikutnya. Nah, untuk berikutnya kita akan membuatkan data tabel distribusi frekuensi tadi ke dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara membuat histogram dan poligon, nah di sini kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan histogram dan poligon. Untuk histogram itu adalah data tabel distribusi frekuensi tadi kita buat ke dalam bentuk gambar yang berupa diagram batang. Kemudian diagram batang tersebut dia saling berhimpit. Nah, sedangkan untuk poligon, ini dari diagram batang tersebut kita ambil titik tengahnya, kemudian titik tengah tersebut kita hubungkan dengan garis lurus. Oke, kemudian kita lanjut ke membuat histogram dan poligon. Untuk membuat histogram dan poligon, hal yang harus kita siapkan itu adalah tabel distribusi frekuensinya, dan tambahannya kita tambahkan tepi kelas dan titik tengah. Untuk tepi kelas sudah saya jelaskan di awal sekali. Tepi kelas itu, kalau untuk tepi kelas bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Kalau untuk tepi atas itu adalah batas atas kita tambahkan dengan 0,5. Gitu, ingat ya. Kalau tepi bawahnya kita kurangkan dengan 0,5, untuk tepi atas kita tambahkan dengan 0,5. Jadi untuk kelas pertama tepi kelasnya itu adalah 50,5 sampai 55,5 gitu, dan seterusnya. Kemudian untuk titik tengah ini batas tersebut kita jumlahkan kemudian dibagi dengan 2. Oke, kita ambil untuk batas kelas pertama. Untuk titik tengah kelas pertama di sini 51 ditambah 55 kan 106. 106 dibagikan dengan 2 itu adalah 53. Jadi titik tengah untuk kelas interval yang pertama itu adalah 53, kemudian titik tengah untuk kelas interval kedua itu adalah 58, dan berikutnya adalah 63, 68, 73, dan 78. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita buatkan ke dalam diagram batang. Oke, ini kan data-data tadi.
Lanjut kita buatkan sumbu X, ini sebagai sumbu X, kemudian sumbu Y-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk sumbu X kita ambil titik tengah. Titik tengah. Jadi di sini 53, 58 dan seterusnya sampai dengan 78. Nah, untuk sumbu Y ini adalah yang kita ambil itu frekuensinya. Jadi frekuensi lihat di sini. Untuk frekuensinya kan ada 7, 6 dan seterusnya. Nah, untuk frekuensi di sini saya ambil kelipatan 2. Saya ambil kelipatan 2. Jadi nanti untuk kalau kelipatan 2 dia memenuhi ini semua kan. Jadi saya ambil kelipatan 2. Kemudian tolong kalian perhatikan untuk pembagian skalanya itu harus sama. Nah, jarak antara 2 ke 4 itu harus sama dengan 4 ke 6. Nah, nanti kalian buatkan menggunakan penggaris ya. Kalian bagi rata gitu. Oke, langkah selanjutnya untuk sumbu X kita kasih keterangan namanya itu adalah nilai matematika siswa 12 MIPA 2. Untuk sumbu Y itu adalah sebagai frekuensinya. Nah, langkah selanjutnya baru kita buatkan diagram batang untuk kelas pertama. Nah, di sini kan titik tengah 53, frekuensinya adalah 7. Oke, di sini 7. Kemudian untuk kelas kedua frekuensinya adalah 6. Untuk kelas ketiga frekuensinya adalah 9, kelas keempat frekuensinya 8, kelas kelima frekuensinya 7, dan kelas keenam frekuensinya adalah 3. Kemudian, kita buatkan tepi kelasnya. Jadi ini untuk tepi bawahnya jadi 50,5, ini tepi kelas 55,5, ini 60,5 dan seterusnya sampai dengan tepi atas yang diagram batang terakhir itu adalah 80,5. Oke, langkah selanjutnya. Nah, inilah yang disebut dengan histogram. Ya, jadi histogram itu gambar yang berupa diagram batang tegak yang mana diagram batang tersebut semuanya saling berhimpit. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat poligonnya. Nah, untuk poligon dari diagram batang tersebut kita ambil titik tengahnya. Jadi untuk kelas pertama titik tengahnya di sini kan. Kemudian ini untuk kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Kemudian kita hubungkan titik tengah tersebut kita hubungkan dengan garis lurus. Jadi kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, inilah yang disebut dengan poligon.